Selamat pagi, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Berharap kita ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan dan juga sukacita kita ada di dalam Tuhan. Ya, ini akan memberikan kepada kita kekuatan untuk bagaimana kita mengerti hidup di dalam Dia. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita bersama-sama boleh menyatakan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan bagi kehidupan ini. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa, kita menyatakan syukur, terima kasih kita untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh lakukan dan kerjakan. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu, kami harus bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan boleh kerjakan di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur untuk hidup kami, bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami bersyukur begitu banyak hal yang Tuhan terus-menerus nyatakan dan Tuhan boleh pimpin dan sertai kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang boleh melayakkan, kiranya Tuhan yang akan memampukan setiap kami. Beri kami kekuatan, beri kami pengharapan di dalam Engkau, di dalam kami. Boleh menjalankan seluruh kehidupan kami sedemikian rupa. Kami berterima kasih begitu banyak hal yang Tuhan sudah pimpin dan sertai. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menolong, Kau sendiri yang boleh memampukan semuanya. Kami ingin serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh tunjukkan dan Tuhan boleh nyatakan bagi setiap kami. Kami sungguh bersyukur, kami serahkan pagi hari ini, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kebiasaan kami, awal hari kami. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong kami. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon dan kami berserah. Amin. Ya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 28 ya. Tentu saja ini merupakan lanjutan dari pembahasan kita. Mari kita bersama-sama membaca ayat ke-20 sampai 28, 1 Korintus 15. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali di dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Oke, satu bagian yang ini ya, Rasul Paulus mulai masuk gitu ya, mulai masuk lebih ke arah bahwa inti pembahasan dia lah, ya, dia mulai mau untuk menunjukkan apa yang menjadi concern dari pembahasan dia, ya, apa yang menjadi concern dari pembahasan dia. Dan Rasul Paulus mulai masuk beberapa poin di sini dengan sangat jelas, dengan begitu baiknya, gitu ya. Maka di dalam hal ini kita bisa memperhatikan sedemikian rupa bahwa concern gitu ya, yang Rasul Paulus mulai masuk itu tentu saja adalah ngomong tentang bagaimana kebangkitan Kristus yang berdampak pada kita. Ya, kita sudah membahas di bagian pertama untuk bisa menyatakan bahwa
Rasul Paulus memulai di bagian pertama di 1 Korintus 15 itu, Rasul Paulus sudah memulai dengan menyatakan bahwa kebangkitan Kristus itu bukan isapan jempol. Kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang nyata, fakta, realita yang terjadi, ya kan? Kemudian di yang kemarin yang kita sudah bahas adalah bagaimana ngomong tentang bagaimana kebangkitan Kristus gitu ya, itu seharusnya menjadi sesuatu yang akan memberikan kepada kita pengharapan akan kebangkitan kita sendiri. Ya kan? Kebangkitan Kristus akan memberikan kepada kita pengharapan kebangkitan kita sebagai manusia, sebagai umatnya. Ya, itu yang dibukakan oleh Rasul Paulus. Maka di dalam hal ini, di dalam bagian ini, Rasul Paulus mulai ngomong dengan beberapa ini ya, beberapa faktor, bisa beberapa inilah ya, alasan dia yang ingin dia bukakan ya, kira-kira seperti itu. Ya, itulah yang yang ini ya, Rasul Paulus nyatakan. Yang pertama adalah kebangkitan Kristus adalah yang sulung. Ya, kebangkitan Kristus itu adalah yang sulung. Ya, maka di dalam hal ini kita harus bisa melihat ya. Ya, bagaimana bisa ngomong kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang sulung? Bukankah gitu ya, di zaman nabi-nabi di Perjanjian Lama ya, yang tercatat di dalam Alkitab saja ada beberapa kebangkitan orang mati. Ya, pelayanan Elia, pelayanan Elisa itu ada membangkitkan orang mati. Ya, berarti nggak yang sulung dong, bukan yang sulung dong. Ya, belum lagi ngomong di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Itu ada berapa itu? Lazarus, pemuda di Nain, gitu ya. Masih ada lagi. Ya, dan dengan demikian kita harus bisa melihat apa? Bahwa mestinya nggak sulung. Mestinya nggak sulung. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya sudah terjadi kebangkitan orang mati. Ya, inilah yang kita harus bisa mengerti bahwa apa yang Rasul Paulus menyatakan itu adalah kebangkitan bukan kebangkitan yang sementara. Ya, jadi ya kayak ini ya, yang janda di Sarfat yang anaknya mati itu, gitu ya, lalu dibangkitkan oleh Elia, ya kan? Lalu ini ya kebangkitan dari yang misalkan Lazarus, ya, yang di Yohanes pasal 11 itu, lalu anak pemuda di Nain gitu ya, ya yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, mereka bangkit, tetapi itu untuk sementara waktu. Kenapa? Karena setelah itu mereka pasti mati lagi. Mereka tidak hidup selamanya. Ya, ini yang kita harus bisa lihat ya. Maka ini yang dikatakan yang sulung. Yang sulung. Ya, kebangkitan ini adalah kebangkitan yang sulung. Ya, kebangkitan yang sulung. Mengapa? Karena Kristus bangkit hari ketiga. Setelah itu sebenarnya dia sudah menggunakan tubuh kemuliaan. Ya, yang mana tubuh kemuliaan itulah yang dia tunjukkan kepada saksi-saksi yang dinyatakan, yang dikatakan di ayat ke-5 sampai ayat ke-7 itu. Ya, mulai dari Kefas, 12 rasul, 500 orang, lalu yang terakhir ada Rasul Paulus sendiri. Itu. Ya, dan setelah itu Tuhan Yesus gimana? 40 hari kemudian setelah dia bangkit, dia diangkat naik ke surga. Diangkat naik ke surga. Jadi di dalam hal ini menjadi kebangkitan yang sangat berbeda. Kalau yang dulu-dulu mereka pasti mati. Kenapa? Karena mereka masih menggunakan tubuh yang sementara ini. Sedangkan Tuhan Yesus tidak lagi. Dia menggunakan tubuh kemuliaan. Cuma gitu ya, kita memang harus mengakui ada keterbatasan di dalam pengertian kita. Bagaimana tubuh kemuliaan itu? Gak ada orang yang tahu. Ya, nanti ya, ayat keberapa itu, 30-an ya. Ya, Rasul Paulus ada singgung itu sedikit tentang bagaimana tubuh kemuliaan yang tidak bisa binasa. Ayat 40-an ya, 40-an. Ya, itu ada ngomong itu. Gitu ya nanti. Nanti kita bahas ya mungkin 3 kali lagi lah ya, 3 atau 4 kali lagi. Kita akan bahas ke sana. Ya, jadi di dalam hal ini kita harus bisa melihat bahwa kebangkitan Kristus menjadi kebangkitan yang sulung. Ya, menjadi kebangkitan yang sulung. Mengapa? Karena itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam
objek iman kita. Sangat penting di dalam bagaimana kita mempercayakan, bagaimana kita berserah atas seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu. Ya, dan Tuhan Yesus Kristus itu. Maka setelah itu gitu ya. Rasul Paulus bukakan ayat 21 22. Harus tahu. Kita mewariskan maut dari Adam. Ya, kita mewariskan maut dari Adam. Kita mewariskan dosa yang mengakibatkan kita harus menghadapi maut dari Adam. Tetapi karena Kristus hadir di tengah-tengah sejarah, karena Kristus inkarnasi ke dalam dunia ini, maka bagaimana? Maka sekarang kita punya warisan yang lain. Warisan yang berbeda. Warisan yang bisa menutupi ataupun juga sebuah warisan yang bisa melampaui apa yang sudah kita terima dari warisan Adam. Yaitu apa? Bahwa kita mendapatkan kebangkitan dan kita boleh mengatasi maut itu sendiri. Ya, inilah sesuatu yang harus bisa dilihat. Persekutuan kita dengan Adam di dalam dosa dan maut. Persekutuan kita di dalam Kristus, kebenaran, kekudusan, dan juga kebangkitannya. Ya, kebangkitannya. Sehingga ya dari dua ayat ini ya, ayat 21 22, kita mendapatkan sebuah pengertian apa? Ada kaitan yang sangat jelas. Ada korelasi, ada hubungan yang sangat jelas antara Kristus yang bangkit dengan nanti kita punya pengharapan di dalam Dia. Ada kaitan yang sangat jelas. Ya, dan itulah yang seharusnya diharapkan oleh setiap kita, bukan? Ya, itulah yang boleh ditunjukkan dan dinyatakan bagi kita bagaimana kita perlu untuk menghidupinya, bukan? Ya, inilah yang kita harus pahami. Inilah yang kita perlu jalankan. Inilah yang sungguh-sungguh kita perlu usahakan. Bagaimana itu boleh dilakukan? Bagaimana ini boleh untuk menjadi sebuah pengharapan kita? Ya, jadi ini ya, kebangkitan Kristus adalah yang sulung karena Dialah yang memberikan pengharapan itu. Lalu di dalam pengharapan itulah maka kita harus bisa melihat kebangkitan Kristus itu sangat berkorelasi, sangat memiliki hubungan dengan kehidupan kita yang berpengharapan di dalam Kristus. Punya hubungan sekarang. Gitu ya, punya hubungan. Jadi intinya adalah bahwa ini ya, kan kita kadang-kadang merasa bahwa oh ya, dia itu kan Tuhan. Ya kan? Oh, Kristus, dia itu Tuhan, Allah anak gitu ya. Oh ya, dia bisa bangkit, ya inilah wajarlah, dia kan punya hak istimewa, wajarlah, dia kan siapa gitu ya. Kalau saya ini siapalah gitu ya. Maka seolah-olah bahwa kebangkitan Kristus, ya udah kebangkitan Kristus itu gak ada hubungan dengan kita. Ya kan, kita kan khususnya kita hidup di dalam dunia ini ya, pembedaan-pembedaan kayak gitu kan itu terasa sekali kan. Ya kan, itu kan terasa sekali. Iya kan? Oke, buka sekolah yang baru, lalu kita mulai lihat apa segala macam, lihat ya. Waduh, fasilitasnya, waduh ininya, waduh apanya. Ya udahlah, kita udah tahu lah gitu ya. Kalau kita gitu ya, bayar uang sekolah berapa ratus ribu. Kalau lihat fasilitas mereka seperti itu minimal itu berapa juta itu uang sekolahnya. Ya udahlah, kita nggak usahlah berharap anak kita bisa sekolah di sana. Ya kan, pembedaan-pembedaan itu kan jelas sekali kan. Ya, lalu kita bekerja di satu kantor perusahaan juga seperti itu. Ya, lalu kita lihat kantornya luas, banyak mobil yang terparkir apa segala macam. Lalu kita mulai lihat, kita mulai tahu, oh ya, yang jadi manajer misalkan ya, lulusan S2. Oh, yang menjadi direktur gitu ya. Itu lulusan dari luar negeri. Lalu kami ini apalah gitu ya. Kami ini cuma S1, lalu juga dari kampus yang sederhana, yang biasa-biasa saja, gitu ya. Ya, sudahlah, kita tahulah, kita itu gak masuk hitungan lah. Ya, ini bukan apa-apalah inilah. Gitu kan. Kita kan sering sekali seperti itu ya. Ya, itu kamu, gitu ya.
ini saya. Bagaimana dengan semua kelemahan saya, dengan semua keterbatasan saya gak mungkin memiliki pengharapan untuk bisa punya posisi seperti kamu. Saya tidak mungkin berharap untuk bisa mendapatkan fasilitas seperti yang kamu dapatkan. Iya kan? Ya kan? Itu kan kita sering kan. Nah, maka Rasul Paulus bilang, tetapi saat ini tidak. Kristus, kebangkitannya itu diberikan kepada kita. Walaupun kita orang berdosa. Ya, jadi kita bisa punya gambaran ya bahwa di dalam hal inilah kita bisa melihat kebesaran kasih Tuhan. Kita bisa melihat apa? Kekuasaan Tuhan yang tidak terhingga itu. Iya. Ya, begitu baiknya, begitu jelasnya dan segala sesuatunya. Ya, itulah sesuatu yang kita perlu pahami. Inilah sesuatu yang kita perlu bersama-sama bersyukur. Karena apa? Apa yang diberikan. Ya, jadi kita bukan hanya oh ya kamu, saya lalu kita merasa ini tidak. Ya, kita gak perlu punya pengharapan itu. Enggak. Ada. Ya, ada. Ya, maka di dalam kita menjalankan dan menggumulkan ini sedemikian rupa, gitu ya, di dalam kita menjalankan dan menggumulkan ini sedemikian rupa, kita harus bisa memahami, kita harus bisa mengerti sedemikian rupa apa yang Rasul Paulus ingin tunjukkan. Maka Rasul Paulus bilang, ya 23-nya itu ya, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya, untuk bisa menyatakan apa? Untuk bisa menyatakan ini loh. Ya, pengharapan itu nanti pada waktu kedatangannya itu akan menjadi sangat jelas. Itu akan menjadi terbuka nanti. Namun yang kita perlu pahami gini ya. Konsep sulung ya, konsep persembahan sulung, konsep buah sulung itu kan dari imamat ya. Ya, itu sudah ditetapkan Musa di dalam Taurat. Dan waktu itu gitu ya, konsep sulung itu adalah sulung dari panen yang pertama gitu ya. Dan juga ini ya, setiap binatang gitu ya, maka yang sulung itu akan dipersembahkan. Bahkan sebenarnya anak-anak sulung dari orang-orang Israel juga menjadi milik Tuhan. Ya, seperti itu kan. Ya, konsep sulung ini di dalam sebuah kaitan apa ya? Di dalam sebuah kaitan bahwa hidup ini milik Tuhan. Ya, hidup ini milik Tuhan. Ya, sehingga kita harus bisa melihat waktu kita diberkati anak di dalam keluarga kita. Lalu anak sulung itu kita persembahkan kepada Tuhan untuk bisa menyatakan, Tuhan kami tahu hidup ini milikmu. Hidup ini engkau yang berikan. Ya, itu seperti itu. Ya, lalu kalau ngomong tentang panen, tentang ternak yang sulung, apa yang ingin dinyatakan pengertian itu? Itu adalah ngomong di dalam sebuah kaitan, Tuhan kami mengerti semua berkat ini kami tahu berasal daripadamu. Maka yang sulung itu kami persembahkan kepadamu. Maka yang sulung ini sungguh-sungguh kami bawa menjadi sebuah persembahan korban untuk menyatakan syukur kami, terima kasih kami. Dan kami tahu bahwa semua berkat ini daripadamu. Ya, semua ini daripadamu. Ya, maka gitu ya, waktu kita ngomong tentang kebangkitan itu juga sama. Ya, hanya mereka-mereka yang percaya kepada Kristus itu akan mengalami kebangkitan. Kenapa? Karena nanti kebangkitan ini untuk boleh menyatakan kepada kita sebagai umatnya, kita akan hidup bagi Tuhan, kita akan hidup memuliakan Tuhan, dan seterusnya. Itulah yang kita perlu jalankan. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Ya, jadi waktu kita berharap akan hidup yang akan datang, itu bukan semata-mata karena nanti aku untuk mempersiapkan sesuatu nanti. Itu bukan di dalam kekristenan. Tidak. Ya, tidak. Di dalam kekristenan gitu ya,
Kita bukan sedang oke gitu ya. Lalu misalkan ya, saya punya uang yang sangat banyak, saya punya materi yang sangat berlimpah-limpah dan segala macam. Supaya apa? Nanti kehidupanku waktu saya bersama-sama dengan Tuhan misalkan ya, saya akan punya kafling yang lebih baik dan ini ya, peralatan gitu ya, segala sesuatu yang lebih baik, fasilitas yang lebih baik sehingga saya akan menikmati Tuhan di surga sedemikian rupa. Enggak loh. Enggak loh, bukan loh. Ya, bukan loh. Bukan di dalam persiapan-persiapan bagaimana nanti untuk saya bagaimana. Bukan. Jadi, saya menjalankan seluruh kehidupan saya, kerohanian saya, gitu ya, ibadah saya lakukan dan saya apa? Jalankan semuanya. Supaya nanti apa? Waktu saya bertemu dengan Tuhan, saya bisa bersukacita di dalam Tuhan. Hanya itu. Saya bisa menikmati Tuhan. Cuma itu. Cuma itu. Ya, jadi kita tidak ngomong di dalam sebuah kaitan, oh bagaimana saya nanti punya perlengkapan. Bagaimana saya ini dan itu dengan segala sesuatunya untuk saya yang akan hidup di surga sana nanti. Enggak. Kita di dalam kekristenan bukan seperti itu. Ya, maka kebangkitan Kristus menjadi yang sulung, menjadi contoh bagi kita, menjadi yang pertama bagi kita untuk kita lihat bagaimana Kristus hidup memuliakan Tuhan. Ya, hidup memuliakan Tuhan. Maka mulai dari ayat 24 sampai ayat ke-27 sampai ayat ke-28 kita bisa melihat apa? Disinilah sebuah pembahasan yang dinyatakan bahwa apa? Kristus gitu ya. Kemudian saya bacakan ya. Kemudian tiba kesudahannya ayat 24, kemudian tiba kesudahannya yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Jadi ibaratnya adalah bahwa setelah Kristus menjalankan semua karya keselamatannya, semua misinya, dia akan serahkan. Dia akan serahkan. Serahkan kepada siapa? Kepada Bapa. Ya, setelah semua, yaitu apa? Membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Semuanya ditaklukkan. Ya, bahasa itu menjadi sebenarnya bahasa yang sudah sangat umum, bukan? Di Mazmur juga ada, Perjanjian Lama yang beberapa kitab nabi-nabi itu juga ngomong gitu ya. Tentu berkaitan dengan nubuat Tuhan Yesus sedemikian rupa. Lalu gitu ya, surat Paulus beberapa ya di Roma, di Efesus, bahkan di surat Ibrani itu juga ada ngomong hal seperti itu. Yaitu Kristus nanti akan melampaui, mengatasi segala pemerintahan, kekuasaan, kekuatan yang ada. Ya, setelah itu dia akan serahkan kembali kepada Bapa. Ya, dan kita harus ingat apa? Bahwa Kristus mengapa bisa seperti itu? Karena ada Allah Bapa. Allah Bapa yang meletakkan musuhnya di bawah kakinya. Ayat 25. Ya, dan 26 musuh yang terakhir itu adalah apa? Maut. Maut. Maut itu sudah dibinasakan. Maut itu sudah tidak memiliki kekuasaan lagi. Ya, pengharapan kita di dalam Kristus. Pengharapan kita di dalam Kristus, bukan? Ya. Begitu ngomong tentang maut, begitu ngomong tentang kematian, gitu ya. Setiap manusia akan melihat kematian itu sangat mengerikan. Benar. Ya, kematian menjadi sesuatu yang sangat menakutkan bagi semua manusia. Ya, nggak mau tahu apakah itu karena mendadaknya kematian itu terjadi, atau juga karena apa? Betapa ini ya tragisnya kematian itu terjadi, atau betapa kasihannya kematian itu terjadi. Ya, jadi mendadak kaitannya adalah misalkan ya, orangnya baik-baik gitu ya, apa segala macam, pergi olahraga, tahu-tahu dapat telepon, dia itu ini loh, pingsan. Lalu waktu kita kejar ke rumah sakit ternyata sudah mati, serangan jantung.
Ada orang yang seperti itu kan, ya habis olahraga apa segala macam gitu ya, serangan jantung mati. Selesai udah. Ya, selesai sudah. Begitu mendadak, cepat sekali. Lalu merasa apa? Kematian itu menjadi menakutkan atau tragis, yaitu apa? Di dalam kecelakaan. Entah itu karena kerja, lalu di lantai atas, misalkan ya lantai 5, lantai 6, tanpa sengaja jatuh dari jendela ke bawah. Gitu ya, kecelakaan. Ya, lalu ini ya ditabrak lalu langsung mati. Tragis kan? Kematian kayak gitu kan tragis kan? Dan kematian kayak gitu yang menjadi takut kan? Atau adalah kematian yang sangat merana, melarat, kasihan. Karena apa? Karena penyakit. Ya, dari tahu, aduh orangnya masih sehat, apa tahu-tahu vonis kanker. Stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Dan kita bisa lihat sendiri. Ya, dari tubuh yang kekar, yang hebat, apa segala macam. Tinggal ini apa ya, kulit pembalut tulang. Kulit pembalut tulang, kulit yang membalut tulang. Ya, sampai hidupnya seperti itu, merananya betapa kasihannya. Ya, lu mau ngomong kematian kayak gimana? Semuanya kayak gitu loh. Ya, semua kematian di dalam apa ya? Kemungkinan-kemungkinan seperti itu dan semuanya adalah apa? Menakutkan. Sesuatu yang begitu mengerikan. Dan bahkan ya kita ini ya, orang-orang zaman dulu mengatakan itu menjadi sebuah misteri. Kenapa? Karena setelah kematian kemana dia? Bagaimana orangnya? Apanya? Gak tahu semua. Ya, kita yang masih tersisa, kita yang masih tinggal di bumi ini, kita akan terus hanya bersedih, menangis, dan segala macamnya. Ya, hanya itu aja yang mungkin. Ya, hanya itu aja yang bisa kita ini coba jalankan. Tetapi yang pasti adalah habis sudah. Kematian. Ya, maka waktu dikatakan maut itu, kematian itu yang menjadi misteri, itu yang menjadi begitu menakutkan dan segala macamnya itu, sudah ditaklukkan. Itu sudah tidak ada apa-apanya lagi. Senang nggak kita, sukacita nggak? Hore. Kita akan hore, haleluya. Kita akan senang sekali di dalam hal itu nanti. Benar, mari kita memuji Tuhan. Karena kita tidak perlu takut lagi akan itu. Itu adalah musuh terakhir yang dikalahkan, yang ditaklukkan oleh Kristus bagi kita semua manusia. Ya, ingat ya, menang dari maut itu adalah isu besar di dalam hidup manusia. Menang dari maut, menang dari kematian, itu adalah isu besar di dalam hidup manusia. Dulu kita bisa melihat kematian itu begitu sedihnya, begitu menakutkannya, mengerikannya. Sekarang kita melihat maut, kita melihat kematian apa? Dengan sebuah sukacita, dengan sebuah senyum, dengan sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Kita tahu, kematian tidak bisa membatasi kita. Kematian tidak mungkin akhirnya apa? Menghambat kita. Ya, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kan? Ya, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Maut? Oh, enggak mungkin. Di surat Roma ya, Rasul Paulus ada ngomong seperti itu. Ya, Roma pasal 8 itu. Siapa yang bisa memisahkan kita di dalam persekutuan kita dengan Kristus? Gak ada. Ya, jadi kita bisa melihat ya, Tuhan Yesus itu sangat solidar, sangat-sangat solidaritas. Saya tahu, saya utusan, saya tahu saya yang harus mengeksekusi, menjalankan semua karya keselamatan, dan saya akan kerjakan itu dengan setianya, dengan begitu baiknya. Kenapa? Karena saya yang sulung. Saya yang sulung. Saya harus kerjakan itu semua. Ya, solidaritas Tuhan Yesus ya. Dan setelah saya nanti berhasil, saya akan kasih tahu. Saya akan berikan berkatku, kebenaranku, kekudusanku. Saya akan berikan kepada semua umat Tuhan. Itu. Ya, itulah yang diberikan oleh Kristus kepada kita semua. Itulah yang sungguh-sungguh dinyatakan. Inilah yang diberikan
ya bagi kita semua. Maka gitu ya. Ya, maka di dalam hal inilah kita harus bisa melihat bagaimana gitu ya. Ya, maka ayat 27 sampai 28 ya. Kita bisa melihat sesuatu itu bahwa apa? Bahwa Allah, ingat, Allah itu tidak termasuk di dalamnya. Itu yang ingin dinyatakan oleh Rasul Paulus. Allah yang justru memberikan, menaklukkan semua di kakinya kan. Tetapi dia sendiri ditaklukkan nggak di bawah kaki Kristus? Tentu tidak. Ya, ini yang ingin dikatakan oleh ini ya Rasul Paulus di 27-28. Maka tidak. Dia tidak termasuk di dalamnya. Kenapa? Karena dia di atas semuanya. Ya, inilah yang kita bisa lihat kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan. Disinilah kita bisa melihat kekuasaan dari Allah kita yang memberikan kepada kita pengharapan itu sedemikian rupa. Benar. Ya, benar. Ya. Dan itulah yang akan memberikan kepada kita apa? Sebuah sebenarnya penghiburan, sukacita karena kita hidup sebagai umatnya. Kita hidup sebagai umatnya. Ya. Ini ya, kalau ini ya, Anda kalau berkeluarga lah ya, kita ngomong berpasangan lah ya, hidup berpasangan gitu ya. Maka Anda pasti punya pengalaman bagaimana gitu ya, sebagai istri, sebagai ibu, gitu ya, Anda pasti dengan sangat jelas tahu gitu ya, misalkan anak kita mengatakannya, "Ma, gitu ya, keran air rusak gitu ya, sekarang airnya nggak nyala." Oke. Terus mama akan dengan ngomong dengan sederhana gimana? Oke, gak apa-apa. Tunggu papamu pulang. Nanti papamu akan bereskan semuanya. Kita kan dapat ini ya, kekuatan kan. Ya kan? Dapat pengharapan kan. Ya kan? Ya, mendapatkan penghiburan bukan? Ya kan seperti itu kan? Ya kan, menjadi sesuatu yang sangat ini. Ya, jadi contoh misalkan gitu ya, kita ini ya, biasanya kan wanita bisa lebih memperhatikan yang detail gitu ya, lalu sangat suka dengan data gitu ya, bagaimana memperbandingkan ini dan itu apa segala macam gitu ya. Lalu misalkan ya, orang tua kita telepon gitu ya, ini nih saya butuh nih, saya ingin tahu mau pasang parabola dengan receiver yang mana, yang ini atau yang itu. Coba brosurnya saya minta, nanti ya gitu ya, saya suruh istri yang membandingkan saja. Dia akan tahu, dia lebih bisa ya mempelajari itu, memperbandingkan itu. Ya kan? Ya, jadi kita sebagai pria kita kan butuhkan penolong istri yang bisa membantu kita di dalam beberapa tugas dan tanggung jawab kita bukan. Dan itulah yang kita kerjakan bukan. Ya, lalu kita merasa ya udah. Ya, jadi yang saya ingin katakan di sini adalah apa? Bahwa di dalam setiap masalah, kita akan selalu memikirkan, mengusahakan jalan keluar yang terbaik. Dan itu yang akan memberikan kepada kita jaminan kan, kenyamanan kan kita tahu ya. Oke, saya tahu saya kelupaan ya bayar pajak untuk mobil saya STNK gitu ya. Lalu bagaimana ya? Oh, saya tahu. Saya ada satu kenalan, dia bisa bantu saya. Ya, nanti walaupun sudah lewat waktunya dia bisa bantu. Ya, dengan beberapa denda tentu ya gak apa-apa, saya harus tanggung. Tapi yang pasti adalah bahwa STNK saya itu boleh hidup kembali. Ya kan, kira-kira kan gitu kan. Ya kan. Ya, dan kita akan merasa wah lega, plong gitu ya. Masalah kita satu demi satu kita bisa dapat pemecahan. Bagaimana dengan maut? Anda bisa dapat gambarannya ya. Bagaimana dengan maut? Bagaimana dengan dosa kita? Cari pemecahannya. Cari jalan keluar dari mana? Mustinya adalah di dalam Kristus. Ya, maka waktu kita bisa mengenal Kristus, waktu kita bisa percaya kepada Kristus, waktu kita boleh mendengarkan Injilnya, itu seharusnya memberikan kepada kita kesukacitaan, pengharapan. Maka setelah itu kita akan rasa apa? Plong. Kita akan merasa sesuatu yang sudah lepas, gak ada beban lagi. Gak ada beban lagi.
Ya, dan di dalam gak ada beban itulah kita seharusnya merayakan, bersukacita, bersukacita. Ya, bersukacita. Dan gitu ya, di dalam hal ini itulah yang Rasul Paulus ingin bukakan kepada kita, bahwa semuanya itu adalah apa? Pengaturan. Semuanya itu memang sudah diatur Tuhan sedemikian rupa. Iya. Ya, semuanya itu sudah diatur Tuhan sedemikian rupa. Ya, diatur, disiapkan semuanya. Benar. Ya, disiapkan itu semuanya sudah disiapkan oleh Tuhan sedemikian rupa. Ya, termasuk di dalamnya bagaimana segala kekuasaan, pemerintahan, kekuatan mesti ada di bawah kaki Kristus. Bagaimana Kristus harus bisa menaklukkan maut juga yang menjadi musuh terakhir dari kita semua. Ya, semuanya diatur oleh Tuhan. Semuanya di dalam kuasa kedaulatan Tuhan kita. Dia yang tetapkan semuanya. Dia memberikan semuanya. Kabar sukacita bukan? Sesuatu yang seharusnya memberikan kepada kita kelepasan bukan? Ya, inilah yang harusnya kita hidupi. Inilah yang seharusnya memberikan kepada kita apa? Sukacita di dalam Dia. Ya kan? Ya kan? Ya, itulah yang akan memberikan kepada kita kekuatan. Itulah yang kita boleh bersyukur di dalam Tuhan. Ya, maka hal seperti inilah yang kita boleh terus-menerus mengingatnya, merayakannya, bersukacita di dalamnya. Karena pengharapan di dalam Kristus. Dan Kristus kerjakan itu dengan sangat penuh dengan solidaritas. Dia memang memberikan itu untuk kita semua. Sehingga bagaimana? Sehingga dia menjadi yang sulung. Dan dia bertanggung jawab. Dia sudah menjadi model. Dia sudah menjadi contoh. Dengan segala sesuatunya. Supaya kita boleh menerima berkat-berkat itu sedemikian rupa. Kalau tidak, kita akan tetap terus-menerus di dalam Adam. Yang hanya apa? Mendapatkan warisan maut, dosa. Tetapi di dalam Kristus, kita mendapatkan pengharapan akan hidup setelah kematian. Hidup yang kekal itu, kebangkitan itu. Itulah yang menjadi pengharapan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami harus bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan boleh bukakan bagi setiap kami. Kami sangat merindukan bagaimana Tuhan, Engkau yang akan terus-menerus mengajar kami kebenaran firman-Mu dan membawa kami untuk mengerti dan melihat kelimpahan kebenaran firman-Mu. Bukan hanya masalah kelimpahan saja, tetapi juga di dalam sebuah kaitan bagaimana kami harus boleh tahu dan juga memiliki sebuah ini ya, sukacita kami yang kami boleh dapatkan dari kebenaran firman-Mu, dari kuasa pemerintahan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Kami sungguh bersyukur segala sesuatu yang ada. Kami sungguh berterima kasih bagaimana Tuhan yang sudah memimpin dan menyertai. Kami serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu penyertaan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami memohon, dan kami berserah. Amin. Mari kita sama-sama buka suara, kita menyatakan syukur kita menyatakan respon kita atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita mengucapkan syukur kita, respon kita atas firman Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami harus bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan boleh ajarkan dan Tuhan boleh tunjukkan untuk setiap kami. Dan Tuhan kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong memampukan kami. Beri kami kekuatan-Mu, beri kami penyertaan pimpinan-Mu, untuk kami sungguh-sungguh boleh mengerti dan memahami, dan kami harus tahu betapa berbahagianya kami, betapa bersukacitanya kami, karena kami mendapatkan kekuatan pengharapan di dalam Engkau. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong, Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kami ingin datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh berharap bagaimana Tuhan yang akan memberikan penyertaan kekuatan yang hanya daripada Tuhan saja bagi setiap kami. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memberikan kepada kami kekuatan penyertaan yang hanya daripada-Mu. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh berdoa, kami memohon, kami berserah.
Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup. Kemudian mari kita sama-sama buka suara, kita perlu berdoa untuk banyaknya gereja-gereja dan umat Tuhan, kiranya mereka boleh melihat bagaimana ini ya, karya keselamatan yang sudah Kristus kerjakan, dan itulah yang seharusnya memberikan kepada mereka sukacita dan kebahagiaan hidup ini. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapak, kami harus berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya mereka mengerti sukacita sejati yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kebangkitannya untuk mengalahkan kuasa maut. Dan itulah yang akan memberikan kepada setiap kami kekuatan demi kekuatan, bagaimana Tuhan boleh memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong. Kiranya sukacita pembelajaran kehidupan seperti inilah yang setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu boleh menikmatinya di dalam sukacita di dalam Engkau. Kami hanya ingin berharap kekuatan dan campur tangannya hanya daripada Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong. Engkau sendiri yang boleh memampukan semuanya. Kami sungguh bersyukur, kami ingin berserah, kami ingin memohon anugerah penyertaan hanya daripada Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami memohon, dan kami berserah. Amin. Kemudian mari kita sama-sama, kita perlu buka suara, kita perlu berdoa memohon bagaimana gereja-gereja kiranya memiliki proyek ataupun juga program penginjilan-penginjilan yang baik, sehingga mereka boleh mewartakan berita sukacita itu kepada jiwa-jiwa yang terhilang, kepada mereka-mereka yang belum percaya dan mengenal Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami harus berdoa memohon anugerah penyertaan yang hanya daripada-Mu. Beri kekuatan-Mu, beri pimpinan penyertaan yang hanya daripada-Mu. Kami sangat merindukan bagaimana Tuhan boleh menyatakan dan Tuhan boleh menunjukkan kepada setiap kami. Tuhan, kami ingin datang ke hadapan-Mu, kami sungguh berdoa, berharap bagaimana Tuhan yang akan memberikan kepada kami kekuatan pimpinan penyertaan hanya daripada-Mu. Kami ingin serahkan itu semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menunjukkan, Engkau sendiri yang boleh menyatakan penyertaan pimpinan hanya daripada-Mu saja. Beri kekuatan-Mu, beri hikmat yang hanya daripada-Mu. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong, Engkau sendiri yang akan memampukan bagaimana ini boleh menjadi sebuah sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami ingin serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang justru boleh menunjukkan kepada setiap kami bagaimana kami sebagai gereja Tuhan, kiranya kami memiliki kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, menjangkau mereka-mereka yang membutuhkan kebenaran Injil-Mu, kebenaran firman-Mu. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami hikmat-Mu untuk kami boleh mempersiapkan bagaimana ini ya, pelayanan-pelayanan mungkin di gereja-gereja lakukan. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menolong, Kau sendiri yang boleh memampukan. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Kemudian mari kita sama-sama buka suara, kita perlu berdoa mungkin untuk saudara kita, untuk orang tua kita mungkin, bahkan untuk orang-orang dekat kita yang kita kenal yang belum percaya kepada Tuhan. Kita hanya memohon Tuhan memberikan belas kasihan dan anugerahnya agar mereka juga boleh mendapatkan kesempatan mendengarkan Injil Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami harus memohon anugerah penyertaan daripada Tuhan saja yang Tuhan boleh berikan untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara kami, mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menyatakan anugerah penyertaan-Mu. Kiranya ada kesempatan, masih ada kesempatan mereka mendapatkan kebenaran firman-Mu, mendapatkan pemberitaan akan Injil-Mu. Tuhan, Kau sendiri yang boleh gerakkan. Walaupun saat ini mereka tidak hidup satu wilayah, satu tempat dengan kami. Mereka ada jauh di sana, tetapi kami tahu bahwa ada juga gereja-gereja di sana yang mestinya berbagian di dalam pengabaran Injil-Mu. Kami sungguh ingin datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh berdoa, kami sungguh memohon bagaimana anugerah penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang Tuhan boleh kerjakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh berdoa, kami memohon dan kami berserah. Kemudian mari kita sama-sama, kita perlu buka suara, kita perlu berdoa memohon anugerah dari Tuhan. Kita perlu mendoakan untuk ini ya,
STT-STT di dalam mereka mempersiapkan calon-calon hamba Tuhan, kiranya mereka bersungguh-sungguh dan juga setiap hamba-hamba Tuhan sungguh-sungguh boleh menggumulkan panggilan mereka di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa, kami ingin datang ke hadapan-Mu, kami harus berdoa untuk semua ini ya, mahasiswa-mahasiswa STT, kiranya mereka boleh bersungguh-sungguh menggumulkan panggilan mereka di hadapan Tuhan dan mereka tahu untuk apa mereka ada dan bagaimana seharusnya mereka menjalankan dan mengusahakannya. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menunjukkan, Engkau sendiri yang boleh menyatakan anugerah penyertaan hanya daripada-Mu saja. Kami ingin serahkan itu semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya berharap bagaimana kekuatan dan campur tangan penyertaan Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan boleh kerjakan dan Tuhan boleh tunjukkan bagi setiap kami. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sungguh berdoa, kami memohon hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup. Kemudian mari kita sama-sama buka suara, kita sungguh-sungguh juga perlu berdoa untuk ini ya, semua STT-STT, bagaimana mereka juga diperlengkapi, bagaimana Tuhan juga boleh menyertai kebutuhan dengan operasional dan juga kebutuhan dosen dan yang lain-lainnya, dan bagaimana mereka boleh merekrut, menjangkau, menerima pendaftaran mahasiswa dan hal-hal yang lainnya. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu, kami sungguh berdoa memohon untuk semua STT-STT, Tuhan Kau sendiri yang boleh pimpin dan sertai. Kebutuhan mereka akan dosen, kebutuhan mereka akan ini ya, akan dana yang mereka butuhkan untuk operasional dan kebutuhan mereka untuk materi-materi pembelajaran dan hal-hal yang lain. Tuhan boleh perhatikan dan Tuhan boleh tolong. Secara khusus kami harus berdoa untuk STT, RII, dan SPRI. Tuhan beri hikmat penyertaan-Mu untuk semua mereka yang ada. Tuhan yang akan memberikan kekuatan penyertaan yang hanya daripada Tuhan dengan segala sesuatu yang mereka mungkin jalankan dan mereka lakukan. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang boleh menyatakan anugerah penyertaan Tuhan, sehingga apa yang boleh dipersiapkan, kurikulum dan hal-hal yang lain, kiranya boleh memperlengkapi setiap mahasiswa yang menjadi calon hamba-hamba Tuhan yang ada. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong, Tuhan sendiri yang boleh memampukan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Kemudian mari kita sama-sama buka suara, kita perlu berdoa untuk lulusan-lulusan dari STT-STT, kiranya mereka boleh ditempatkan di ladang-ladang pelayanan dan mereka boleh bersungguh-sungguh mengerjakan pelayanan pekerjaan Tuhan sedemikian rupa. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami harus berdoa, bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan dan Tuhan sudah berikan. Kami hanya berharap bagaimana Tuhan berbelas kasihan, Tuhan sendiri yang boleh menunjukkan penyertaan dan pimpinan Tuhan melalui segala sesuatu. Kami ingin berdoa untuk lulusan-lulusan dari semua STT-STT yang ada, calon-calon hamba Tuhan, mereka boleh ditempatkan di ladang-ladang pelayanan dan mereka boleh melayani sedemikian rupa, berbagian di dalam pekerjaan Tuhan, dan juga melayani umat Tuhan, melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Secara khusus kami harus berdoa untuk STT, RII, dan SPRI. Tuhan, setiap lulusan kiranya itu boleh dipakai di ladang Tuhan. Tuhan sendiri yang boleh menyatakan anugerah Tuhan. Dan kiranya hamba-hamba Tuhan yang sudah ditempatkan di ladang itu tidak memalukan nama Tuhan, tetapi boleh bersungguh-sungguh mengerjakan bagian mereka, panggilan mereka sedemikian rupa, sehingga gereja boleh mendapat berkat, umat Tuhan boleh mendapat berkat, lingkungan sekitar, masyarakat sekitar, itu juga boleh melihat Tuhan di dalam kehidupan dari semua hamba Tuhan yang ada. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh ingin serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, kami memohon, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami memohon, dan kami berserah. Mari kita sama-sama buka suara, kita juga perlu berdoa, memohon anugerah penyertaan daripada Tuhan untuk bagaimana ini ya, gereja-gereja Tuhan juga perlu belajar bersyukur dengan bagaimana hamba-hamba Tuhan yang sudah ada. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami harus berdoa untuk bagaimana Tuhan Kau sendiri yang boleh menunjukkan anugerah penyertaan daripada Tuhan dengan segala sesuatu yang ada. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menunjukkan anugerah-Mu, penyertaan yang hanya daripada-Mu untuk semua gereja-gereja mereka menyadari bagaimana anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang Tuhan boleh kerjakan. Dan melalui itulah kiranya gereja-gereja boleh
semakin melayani dan juga semakin boleh memberkati dan membina jemaat juga, dan gereja boleh menjadi satu gereja yang bersukacita di dalam Tuhan. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menyatakan anugerah penyertaan hanya daripada-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Bapa di dalam surga, kami harus bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, dan kami bersyukur untuk waktu kami menaikkan doa-doa syafaat kami, karena itu menjadi satu kesempatan Tuhan Kau sendiri yang boleh menunjukkan anugerah penyertaan hanya daripada-Mu. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, Tuhan yang akan memimpin dan menyertai hari kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Ya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur untuk streaming doa pagi yang boleh kita lakukan. Kiranya Tuhan akan memimpin dan menyertai kehidupan kita. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.